Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas drama Cina yang berjudul Forever Love. Drama ini mengisahkan tentang gadis muda kaya raya pewaris dari grup Lin yang bernama Lin Xingtong yang di sini diperankan oleh Cheng Fang Tong. Nah, gadis tersebut memiliki karakter yang ceria, pintar, dan juga cantik. Dia seakan memiliki segalanya, termasuk kekasih hati yang sangat setia menurut dia, yaitu Chisan. Nah, suatu hari ada kejadian yang tidak terduga yang menyebabkan perubahan di hidupnya si Lin Sintong ini. Dia juga harus menelan ludah pahit ketika dihadapkan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh pacar dan sahabatnya. Jadi suatu hari dia itu mengalami kecelakaan gitu teman-teman, yang menyebabkan dia itu kehilangan penglihatannya, dan di situ dia itu dikhianati oleh sahabatnya sendiri. Jadi sahabatnya ini selingkuh dengan pacarnya gitu teman-teman. Nah, di sini ini adalah Shen Muyo. Dia itu merupakan bodyguardnya si Lin Sintong ini, karena si Sintong ini tahu kalau misalnya dia itu dikhianati oleh sahabatnya dan beberapa orang yang dia percaya itu berkhianat. Dia akhirnya memutuskan untuk melakukan balas dendam gitu. Nah, di sini si Shen Muyo ini dia itu menjadi bodyguardnya dan membantu si Sintong untuk bisa melancarkan aksi balas dendamnya. Shimuyo ini merupakan seorang mahasiswa kedokteran yang brilian dan juga berhasil dalam segala hal yang dia lakukan gitu. Jadi setiap rencananya dia itu pasti berhasil gitu. Nah, Shimuyo ini merupakan sosok yang tampan, pintar, tapi dia tuh juga misterius gitu. Jadi si Shintong itu kayak masih ragu dengan identitasnya dia gitu teman-teman. Nah, awalnya si Muyo ini ketika dia melamar untuk menjadi bodyguardnya, Sintong itu masih kayak nggak mau gitu, karena dia merasa kehadiran si Muyo ini ada kaitannya dengan kematian ayahnya. Bahkan dia menuduh Muyo yang telah membunuh si ayahnya. Nah, lambat laun si Muyo ini selalu ada di sisinya Sintong ketika Sintong ini sedang mengalami sebuah masalah gitu. Bahkan beberapa kali si Muyo ini rela terluka demi menolong si Sintong. Nah, dari situlah si Sintong ini pun mulai tergerak hatinya dan dia mulai terbuka kalau misalnya si Muyo ini tidak berniat jahat kepada dirinya gitu teman-teman. Akhirnya dia mulai mempercayai si Muyo ini gitu. Nah, jadi di sini Muyo itu juga memiliki motif tersembunyi kenapa dia mau mendekati si Sintong dan dia mau menjadi bodyguardnya Sintong gitu. Dan Sintong ini awalnya nggak tahu tentang rencananya si Muyo ini gitu teman-teman. Nah, di sini si Muyo ini juga habis berkelahi gitu dan dia terluka. Jadi di sini demi menolong si Sintong, si Muyo ini sampai terkena pisau gitu dan dia terluka cukup parah di bagian punggungnya gitu teman-teman. Nah, ternyata plot twistnya ketika si Sintong ini mengalami kecelakaan yang membuat matanya ini tidak bisa melihat, itu dia yang menolong adalah si Muyo ini gitu. Tapi yang mengaku menolong dia itu adalah kekasihnya Chishan gitu. Tapi lambat laun nanti si Sintong ini akan tahu tentang sebenarnya bagaimana watak si tunangannya itu, dan dia tahu kalau misalnya yang menolong dia selama ini itu adalah si Muyo ini gitu teman-teman. Nah, lama-kelamaan penglihatan si Sintong itu pun kembali seperti normal gitu teman-teman. Tapi karena dia ingin menguak pengkhianatan yang dilakukan oleh tunangan dan juga sahabatnya, dia tuh masih berpura-pura tidak bisa melihat. Nah, ini adalah Chishan. Jadi ini adalah tunangannya si Sintong itu gitu teman-teman. Nah, ternyata di sini Muyo ini juga bukan orang yang biasa-biasa aja. Dia itu merupakan anak dari orang kaya. Dan plot twistnya, ayahnya si Muyo ini dia itu adalah kan kerjanya ayahnya Sintong dulu gitu, dan dia itu merupakan putra tunggal dari perusahaan Kin gitu teman-teman. Nah, jadi nama dia itu adalah Kin Muyo. Ayahnya itu dibunuh oleh ayahnya Sintong demi bisa mengakuisisi semua perusahaan milik ayahnya gitu teman-teman. Jadi awalnya si Sintong ketika mengetahui fakta tersebut, dia tuh berusaha untuk menjauhi si Muyo karena dia tuh merasa
sangat malu, merasa sangat insecure dengan apa yang telah ayahnya lakukan kepada keluarganya si Moyo ini gitu. Jadi awalnya Moyo itu masuk ke kehidupan Sintong itu adalah untuk balas dendam karena yang telah terjadi kepada keluarganya gitu. Jadi ayahnya dibunuh dan perusahaannya diambil gitu teman-teman. Nah ketika berhasil masuk ke kehidupannya si Sintong, dia itu ternyata menyukai Sintong beneran gitu. Jadi kayak aksi balas dendamnya kemudian teredam gitu. Disitulah dia menyadari bahwa Sintong ini tidak ada kaitannya dengan apa yang telah ayahnya lakukan, dan itu adalah murni kesalahan ayahnya, makanya dia mau untuk menerima Sintong gitu teman-teman. Nah si Cisan ini dia itu kayak terobsesi banget dengan harta kekayaannya si Sintong, dan dia itu tahu kalau misalnya pemegang saham terbesarnya itu juga adalah si Moyo gitu, karena dia kan awalnya adalah anak dari pemilik perusahaannya itu, jadi dia itu juga memiliki saham terbesar gitu teman-teman. Nah awalnya tuh nggak ada yang tahu kalau dia pemilik sahamnya karena dia menyamar. Nah ketika tahu, si Cisan ini langsung ingin mencelakai mereka berdua. Dia itu mau mencelakai si Moyo agar bisa merebut si Sintong lagi dan agar bisa merebut semua kekayaannya mereka gitu teman-teman. Nah di sini si Moyo ini habis digebukin oleh beberapa suruhannya si Cisan, tapi dia tuh awalnya masih bisa survive gitu. Tapi ketika beberapa luka lamanya itu kena pukul lagi, dia tuh kayak mulai mau tumbang sampai akhirnya dia itu kena tusuk di bagian perutnya. Nah disinilah dia itu akhirnya tumbang gitu teman-teman. Nah ketika si Cisan itu akan mencelakai dia, tiba-tiba si Sintong ini datang, padahal awalnya si Moyo ini sudah menyuruh Sintong untuk tidak ikut campur dan tidak datang ke sana gitu, karena dia takut Cisan ini akan nekat dan mencelakai si Sintong. Nah untung aja si Moyo di sini masih bisa menyelamatkan Sintong, dan ini beberapa percakapan mereka sebelum si Moyo ini seperti sekarang sekarat gitu teman-teman. Jadi dia itu sudah berpesan agar ketika suatu hari nanti Moyo ini sudah tidak berada di sisinya si Sintong dan tidak bisa menolong Sintong ketika ada dalam bahaya, dia itu mau Sintong itu bisa survive gitu teman-teman meskipun tanpa dia gitu. Dan si Moyo itu mau Sintong berjanji agar dia itu tetap bisa hidup dengan baik gitu. Nah si Sintong ini tidak mau karena dia tidak mau si Moyo ini berada dalam keadaan yang terluka dan membahayakan hidupnya gitu. Jadi awalnya si Sintong itu mau Moyo harus bisa berjanji bahwa dia tidak akan terluka lagi. Namun di sini si Moyo ini mengingkari janjinya dan dia terluka cukup parah di sini sampai dia itu kehilangan banyak darah gitu teman-teman. Si Sintong terus berusaha untuk menelpon ambulan, dan si Sintong di sini terus menangis melihat kondisinya si Moyo, dan dia berharap Moyo ini bisa bertahan sampai ambulans datang. Si Moyo di sini masih berusaha untuk menguatkan Sintong dengan mengatakan bahwa dia itu tidak apa-apa dan pasti dia tidak akan mati. Tapi si Sintong terus menangis dan memohon agar si Moyo ini bertahan gitu. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu dari aku. Terima kasih banyak. Bye bye.